Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Marlina. Saya guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Kantor Cabang Dinas Wilayah 10, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya mengangkat tema tentang bagaimana caranya mengatasi kesulitan siswa dalam mengatasi struktur kalimat pada beragam tenses. Mudah-mudahan bisa membantu kesulitan anak ketika berhadapan dengan bahasan tentang tenses. Baik, di sini yang harus dikuasai adalah dulu. Ada keyword atau kata kunci yang harus dipahami dan dikuasai oleh siswa. Yang pertama adalah bentuknya sebenarnya ada yang present, ada yang past, ada yang perfect, dan ada yang continuous. Ketika bertemu dengan nama tenses yang memuat di dalamnya ada kata present, berarti kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja bentuk ke-1, atau bisa juga diganti dengan to be. To be-nya juga bentuk ke-1. Apa saja to be bentuk ke-1? Yaitu ada is, am, dengan are. Atau bisa juga to be ini digunakan sebagai pengantar verb ing. Ya. Kemudian ada auxiliary. Apa itu auxiliary? Auxiliary adalah kata bantu. Di sini ada dua, ada have dengan has. Kata bantu ini biasanya digunakan pada bentuk tenses perfect, di mana ini mengantarkan kata kerja bentuk ke-3. Kenapa ada dua jenis, have dengan has? Di sini ada catatan. Have ini digunakan ketika subjeknya Ayu Dewi. Ayu Dewi itu siapa saja? Yaitu I, you, they, dengan we. Sementara has digunakan untuk Hesi. Siapa itu Hesi? He, she, dengan it. Itu ketetapan untuk yang present. Bagaimana untuk yang past? Past ini jika menggunakan kata kerja atau bertemu dengan istilah kata past, maka bentuk kata kerjanya adalah bentuk kedua. Kalaupun tidak ada kata kerja digantikan dengan to be, maka to be-nya pun to be bentuk kedua. Di antaranya ada was dengan were. Was itu adalah bentuk kedua dari is dan am. Sementara were adalah bentuk kedua dari are. Sehingga yang dipakainya adalah was dengan were. Kemudian ada auxiliary. Karena bentuknya past, auxiliary yang digunakan bukan have dengan has lagi, tapi menjadi had. Kemudian yang ketiga adalah perfect. Setiap bertemu dengan kata perfect di nama tenses yang kalian temui nanti, maka perfect itu artinya adalah verb ketiga. Ataupun jika digantikan dengan to be-nya juga menggunakan to be bentuk ketiga. To be bentuk ketiga adalah been. Been ini adalah bentuk ketiga dari was dan were. Kemudian kalaupun bertemu dengan auxiliary, maka auxiliary-nya juga menggunakan bentuk yang lampau, bentuk ketiga, yaitu had. Kemudian yang terakhir, jika bertemu dengan nama tenses yang memuat kata continuous, itu berarti akan memuat verb ing. Kata kerjanya pasti akan menggunakan verb ing. Apa itu verb ing? Verb ing itu adalah verb 1 yang ditambahkan dengan ing. Artinya, hanya kata kerja bentuk ke-1 saja yang bisa ditempeli oleh ing. Sementara yang lainnya tidak bisa. Tidak bisa kata kerja kedua plus ing, itu tidak bisa. Itu patokannya. Jadi, 4 poin ini yang harus kalian ingat, yang harus kalian hafal sebelum kemudian nanti kalian bisa menyebutkan struktur kalimat dari setiap tenses yang diberikan. Kita lihat bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah present perfect tense. Kita lihat, setiap pola kalimat itu selalu dimulai dengan subjek. Kemudian diakhiri dengan objek, adverb, atau adjective, atau kata sifat. Artinya, sebenarnya yang kita mainkan adalah yang di tengah sini. Di tengah-tengah, yang posisinya di antara subjek dengan objek. Oke? Kita di sini bertemu dengan kata perfect. Tadi sudah dikatakan, perfect itu selalu bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga. Maka berarti yang akan muncul adalah kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ada kata present. Tadi sudah dikatakan, ketika bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga, maka harus ada pengantarnya yang kita sebut dengan auxiliary. Jadi ini adalah auxiliary-nya. Auxiliary-nya yang mana? Auxiliary-nya yang berbentuk present. Berarti auxiliary-nya bisa have atau has. Maka pola yang terbentuk adalah subjek plus have atau has plus verb ketiga, baru kemudian objek, adverb, atau adjective. Itu yang pertama. Jadi yang berperan sebagai present-nya adalah auxiliary-nya.
Yang berperan sebagai perfectnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Contoh yang kedua adalah present continuous tense. Oke, kita bertemu dengan nama continuous. Tadi sudah dikatakan, setiap bertemu dengan continuous berarti kita akan bertemu dengan verb ing. Artinya, kata kuncinya sudah ketahuan. Oke, polanya dimulai dengan subjek, diakhiri dengan objek, adverb atau adjective. Kita bertemu dengan verb ing. Verb ing ini membutuhkan pengantar. Pengantarnya adalah to be. Karena di sini dikatakan present, maka to be-nya harus to be bentuk ke-1. Maka muncullah ini. Jadi, subjek, to be-nya is, am dengan are, kemudian bertemu dengan verb ing, diakhiri dengan objek, adverb, dan adjective. Sekali lagi, yang kita mainkan adalah di tengah sini. Jadi awalnya sama, subjek, dan diakhiri dengan ini. Jadi yang kita mainkan selalu di bagian tengah ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita akan bahas untuk video selanjutnya. Terima kasih, thanks for watching. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.